Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan dan diberkahi Allah, pada kesempatan kultum yang singkat ini saya mengajak diri saya pribadi maupun panjenengan sedaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam ini, hingga pada hari ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan tidak kurang suatu apa, dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah ini sudah malam ke 18 nih. 17 atau 18? Insyaallah yang di sini startnya Sabtu nih. Kalau yang startnya Ahad mungkin ini masih malam masih 17 nih kalau tidak salah. Oke, mau start Ahad atau start Sabtu tidak masalah. Yang jadi masalah yang nggak berpuasa. Oke. Jamaah sekalian, dalam waktu yang singkat ini yang bisa kami sampaikan adalah mengingatkan kembali kita sudah menginjak di malam 20 yang kedua, oke. Walaupun ada hadis yang mengatakan membeda-bedakan malam ke-10, 20 dan 30 yang ternyata menurut sebagian ulama hadisnya bermasalah. Yang lebih umum atau yang lebih bisa diterima oleh sebagian besar ulama, hadisnya sahih adalah seluruh hari dan seluruh malam di dalam bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Oleh karena itu, mari jangan sampai kita sia-siakan. Dari setahun 12 bulan yang sudah lalu, ini adalah bulan di mana bulannya sangat istimewa, di mana jika panjenengan beribadah, beramal soleh, apapun bentuknya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Banyak sekali hadis yang menyampaikan mengenai itu. Di antaranya hadis yang masyhur, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya dengan iman dan harapan pahala dari Allah saja, artinya dengan ikhlas, benar-benar ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga panjenengan yang saat ini melaksanakan sholat tarawih semacam ini, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya sama di akhirnya. Barang siapa yang melaksanakan, menegakkan sholat tarawih, qiyamu Ramadan hanya karena Allah, hanya berharap pahala dari Allah, tidak karena kebiasaan semata, tidak karena ingin dipuji atau dilihat tetangga, tidak karena ingin dipuji oleh mertua, tapi lillahi ta'ala ikhlas karena Allah, maka insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu, minimal satu tahun yang kebelakang. Terhapuslah dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa sedang dan kecil, ya. Kalau dosa besar, mau tidak mau kita harus bertaubat. Nah, jamaah sekalian, inilah momen di mana taubat itu benar-benar terbuka. Banyak sekali nas-nas dalam Quran maupun hadis yang mendorong bahwa kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini terutama untuk bertaubat. Mengapa demikian? Karena taubat ini adalah tiket, ya. Tiket kula panjenengan sedaya untuk mendapat rahmat Allah, untuk husnul khotimah, untuk selamat dari api neraka. Kalau kita
sampai meninggal tapi belum sempat tobat, maka diragukan kita akan selamat dari api neraka. Sebagaimana disampaikan dalam beberapa surat dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Di antaranya yang artinya kalau kita terlambat untuk bertobat hingga kita menemui ajal, sebagaimana Fir'aun, sudah ajal dan baru dia bertobat, maka tidak akan diterima tobat orang yang seperti ini. Nah jamaah sekalian, jangan sampai kita keliru. Kadang-kadang aku wis istighfar kok, bendina wis istighfar, bendina aku wis tobat. Tobatku sudah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali. Jangan sampai keliru. Kadangkala kita tobat atau istighfar hanya di mulut, tidak turun ke hati. Yang dimaksudkan adalah tobat ini benar-benar kita resapi benar, kita hayati benar, kita benar-benar mohon ampun pada Allah, benar-benar meninggalkan jika kita benar-benar memiliki suatu dosa, baik kepada Allah maupun dosa kepada sama manusia. Benar-benar kita jujur mohon ampun pada Allah. Nah ini saat yang tepat. Di dalam Quran juga disampaikan bahwa urusan mohon ampun, urusan tobat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda, yang tidak boleh ditunda-tunda. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran 100 ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi kita kaum yang muttaqin. Nah jamaah sekalian yang diberkahi Allah, marilah kita bersegera untuk bertobat pada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dengan taubatan nasuha. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari, yang artinya Nabi beristighfar dan bertaubat dalam sehari 70 kali. Dalam hadis yang lain disampaikan Nabi beristighfar dan bertaubat dalam sehari 100 kali. Artinya apa? Nabi kita Muhammad SAW, panutan kita yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, maksum, itu pun masih bertobat, beristighfar pada Allah yang jumlahnya banyak. 70 kali, 100 kali bagi seorang seperti Nabi kita, itu adalah jumlah yang banyak, yang menunjukkan kesungguhan beliau. Sudah maksum masih terus bertobat. Nah apalagi kita sebagai umatnya yang tentu tidak maksum, mungkin perlu lebih banyak lagi beristighfar dan bertobat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah menolong kita, karena tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan, tidak ada ibadah yang bisa kita kerjakan kecuali dengan pertolongan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.